High pressing dilakukan oleh Persib Bandung akhirnya membuat PSIS Semarang sulit untuk mengembangkan permainan. Ya, Persib Bandung berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor akhir 2-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu, Persib ciptakan gol di menit 17 lewat Tyron Delvino, lalu disamakan oleh PSIS Semarang di menit 36 lewat Rian Ardiansah, dan gol kemenangan Persib dicetak oleh Gustavo Franca di menit 40 asis dari Tyron Delvino. Sebelum lebih jauh, aku akan bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal video, salah satu poin penting yang dilakukan oleh Persib Bandung untuk menyulitkan Semarang mengembangkan permainan yaitu pressing tinggi. Sebab jika kita breakdown apa yang ditampilkan oleh Semarang di pertandingan-pertandingan sebelum menghadapi Persib, kekuatan dari Semarang ini bagaimana membangun build up itu lewat bola-bola pendek dari posisi penjaga gawang, pemain back, pemain tengah, dan akhirnya menuju ke sektor depan. Boyan Hodak langsung mengambil pendekatan melakukan high pressing. Nah, terlihat di atas lapangan PSIS Semarang sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Ujung-ujungnya bola ketika ditekan oleh pemain Persib hilang dan kembali di turnover oleh Persib Bandung. Secara teori teman-teman, apa sih fungsi dari high pressing ataupun tekanan yang dilakukan terhadap lawan yang sedang menguasai bola? Yang pertama, tujuannya jelas, bagaimana untuk merebut bola tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mengganggu lawan. Dan yang ketiga, bagaimana membuat lawan untuk melakukan permainan long pass, bola-bola atas, karena posisinya itu 50-50. Bisa dalam keadaan bola long pass dilakukan, didapat oleh tim yang melakukan penyerangan, tim yang melakukan bangunan serangan, atau sebaliknya bisa didapat di recovery kembali oleh tim yang bertahan. Nah, jika kita lihat high pressing, tekanan dilakukan oleh Persib Bandung, tiga aspek tersebut terjadi. Persib berhasil merebut bola dari tekanan mereka lakukan. Persib berhasil mengganggu pemain Semarang ketika mereka membangun serangan. Dan yang ketiga, Persib berhasil membuat Semarang bermain long pass. Kan ada beberapa kali membuat PSIS Semarang melakukan bypass plus di sektor tengah mereka nggak ada gelandang kreativitas yang cukup mumpuni dari Semarang teman-teman. Boubacar Diarra nomor 21 kerjanya sangat amat berat. Kemudian Lucas Barreto yang harusnya bisa membantu gerakan yang dilakukan oleh Boubacar Diarra tidak begitu prima. Ya, walaupun demikian kita harus menitik beratkan pressing yang dilakukan oleh Persib nggak secara konsisten teman-teman. Ketika beberapa elemen Persib melakukan pressing, pelan-pelan longgar lagi pressing ya teman-teman. Mengapa? Karena kan kalau kita bicara pressing ini butuh yang namanya stamina. Terkhusus Persib dalam waktu dekat ini perlu memang secara cermat teman-teman untuk mengkonsolidasi pemain-pemainnya, untuk menjaga ritme pemainnya karena akan tampil di level Asia. Nah, untuk PSIS Semarang selain di sektor tengah, mereka juga sulit ataupun tidak begitu prima di sektor nomor 9 strikernya teman-teman. Sudah tidak memiliki kreativitas, sudah tidak mumpuni nomor 9-nya yang diandalkan individual. Misalnya dari Haikal Al-Hafiz, wingback kiri dari PSIS Semarang. Kan Haikal mempunyai kesempatan itu lewat solorannya menciptakan sebuah peluang, itu emas banget ya, emas banget. Tetapi ujungnya decision makingnya teman-teman tidak prima, bisa dipatahkan oleh Teza Pakualam. Ketika sebelah kiri ada Haikal Hafiz, di sayap kanan ada Paulo Galifreitas teman-teman. Lewat gerakan eksplosifnya beberapa kali ya, memang mengalami kesulitan Persib Bandung. Nah, Gali yang berhadapan dengan Edo ini sebagai tantangan bagi Edo teman-teman, karena secara spesifik Edo ini kan kuat attackingnya, dari sisi defensif tidak begitu oke. Nah, ada beberapa elemen Gali menyulitkan akhirnya Edo, dan terciptalah beberapa peluang lewat sektor yang ditempati oleh Edo teman-teman. Dan apa yang dilakukan oleh Semarang pun nggak secara bisa continue ya teman-teman, naik turun. Penampilan dari Semarang di pertandingan ini ada beberapa fase memang nggak berkembang. Di babak pertama misalnya 20-30 menit mungkin bisa kita bilang nggak berkembang. Semarang teman-teman, ada akhirnya meskipun tidak berkembang, ada beberapa peluang yang mereka dapatkan, ya itu pun nggak bisa mereka eksekusi. Sebaliknya juga Persib Bandung ketika melihat PSIS Semarang tidak berkembang,
Persib Bandung pun nggak begitu spesial juga dari daya ledak attacking yang mereka miliki. Dari 90 menit pertandingan, Persib Bandung menciptakan 5 on target teman-teman, sedangkan Semarang hanya 2 on target. Ball possession 60% Persib dan PSIS Semarang 40%. Nah, kalau kita bicara dari sisi susunan formasi di atas kertas, Persib Bandung ini berdasarkan lapangbola.com, formasi Persib Bandung gunakan pola 1-4-3-3 di atas kertas teman-teman. 1-4-3-3 ini pun bisa ya bertransformasi menjadi 1-4-2-3-1, fleksibilitas ya gerakan pemain Persib di atas lapangan. Di belakang ada Teza, 4 back Edo, Kuivers, Gustavo, Kakang. Gustavo ini posisinya di posisi Kuivers ya, posisi center back kiri, Kuivers di center back sebelah kanan. Kemudian di sektor tengah ada Matteo, Adam Alis, Klok di depan, Ciro Alves di sektor kiri, sayap kiri nomor 9 ada Dimas Derajat, kemudian sayap kanan ada Tyran Delvino. Sedangkan PSS Semarang gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Di belakang ada Syahrul, kemudian 3 back, Zo Victor itu posisinya center back kanan, kemudian Dewangga center back tengah, kemudian Roger Bennett itu center back sebelah kiri. Kemudian wing back kanan ada Rian, wing back kiri ada Haikal, 2 gelandang di tengah ada Lucas Barito dan Diarra, sayap kanan ada Gali Freitas, sayap kiri ada Rido, kemudian nomor 9 mereka ada David Maulana yang diaplikasikan di atas lapangan, lebih tempatnya itu sebagai false nine. Apa yang dilakukan oleh Persib di pertandingan ini sebenarnya cukup menarik teman-teman. Ketika bertahan, PSS Semarang gunakan shape 5-4-1. Mereka meletak ada 5 pemain belakang. Nah, Persib Bandung ketika mereka melakukan attacking, Dimas Derajat sebagai pemain nomor 9 striker. Nah, posisi Dimas Derajat ini diapit Nero ini tactical yang diimplementasikan. Tyran Delvino masuk ke dalam, cenderung ke dalam, tidak menjaga sisi kelebaran. Ciro Alves pun demikian, nggak secara eksplosif vulgar menjaga sisi kelebaran sebelah kiri. Ia pun masuk ke tengah teman-teman, Nero merapat. Udah ada 3 pemain tuh kan. Nah, Persib Bandung pun pemain tengahnya diletakkan untuk maju ke depan. Nah, misalnya Maklok ataupun ada Malis, mereka saling bergantian teman-teman. Sedangkan untuk sebagai holding penjaga ditetapkan pasti ada Matteo Kocican. Nah, Matteo ini pun tentu butuh ya supporting yang lebih erat dari salah seorang pemain di depannya yang melakukan penyerangan seperti Adam Alis ataupun Klok, dan membuat ya salah satu ya dari Adam Alis ataupun Klok ketika melakukan penyerangan bergerak ke depan harus tentunya mengcover ataupun membantu gerakan dari Matteo Kocican. Nah, jadi ketika gelandang di tengah ada Malis, Klok ataupun Matteo sesekali teman-teman bergantian membantu 3 pemain di depan, sudah ada 4 pemain. Kemudian 4 pemain ini disupport oleh fullback kanan ada Kakang Rudianto, fullback kiri ada Edo. Maju mereka naik ke depan. Kakang nggak terlalu eksplosif juga sih, karena Kakang pun nggak memiliki profiling ofensif ya sebagai back, sedangkan Edo jelas. Nah, tapi sesekali Kakang pun naik ke depan. Nah, jadi 4 pemain ini dibantu oleh Kakang fullback kiri, Edo fullback Kakang fullback kanan, Edo fullback kiri. Jadi 2 pemain, 2 tambah 6 ada 6 pemain teman-teman. 6 pemain pada fase attacking yang dilakukan oleh Persib Bandung. Nah, 6 pemain menghadapi 5 pemain PS Semarang. Siapa yang lebih unggul secara superioritas? Persib 6 pemain. Nah, itulah yang diharapkan oleh Boyan Hodak dengan unggul orang pada fase attacking teman-teman. Sektor tengah pun tetap kuat, bisa mengobrak-abrik PSS Semarang. Dan itu terbukti berjalan teman-teman. Ketika Dimas, Tyran Delvino, Ciro plus salah satu gelandang dari Persib di tengah pun bahkan 2 gelandang tengah Persib maju ke depan teman-teman. Nero membuat 5 pemain dari PSS Semarang ini tertrigger ke posisi lini depan ataupun gerakan striker attacking dari Persib. Nah, ketika tertrigger, terpancing, terikat, masuklah Edo dari sisi kelebaran, masuklah Kakang dari sisi kelebaran. Jadi banyak sekali kesempatan dari posisi Edo misal dapat ruang kan. Kenapa dapat ruang? Padahal kan PSS Semarang pakai 5 pemain ketika defensif, harusnya menjaga sisi kelebaran bisa teratasi. Ya karena Nero tadi strategi yang dilakukan oleh Coach Boyan Hodak, memberi kesempatan kepada Edo untuk mendapatkan ruang, memberi kesempatan untuk Kakang untuk mendapatkan ruang. Ini juga sekaligus sebagai antitesis untuk bisa membongkar 5-4-1, 5 back di belakang. Bisa otomatis mereka menjaga sisi kelebaran. Ketika semakin banyak orang, kemudian ada strategi Nero, ada tuh ruang untuk masuk membongkar 5-4-1 itu lewat sektor kelebaran yang dilakukan oleh fullback kiri ada Edo, fullback kanan ada Kakang Rudianto. Nah, agresifnya
pergerakan tersebut nyata teman-teman, tetapi ya Persib Bandung tidak mampu memanfaatkan, padahal sudah berjalan nih beberapa momen teman-teman lewat skema tersebut. Nah, dari sektor tengah pun berkat gerakan Nero dari pemain depan Persib Bandung plus didukung fullback kiri fullback kanan teman-teman, banyak opsi passing yang didapatkan, misalnya dua pemain tengah Kocican ataupun Klok atau Adam Alis teman-teman untuk mendapatkan opsi passing. Nah, jadi di situ PR yang harusnya lebih klinis ya didapatkan oleh Persib. Ketika kita bicara taktikal, ini sudah dapat nih Persib Bandung untuk merusak PSS Semarang, merenggangkan PSS Semarang, tetapi eksekusinya tidak begitu prima. Kualitasnya tadi ya teman-teman, kualitas dari sisi attacking tidak begitu prima. Nah, overall jika kita bicara Persib Bandung, bagaimana mematahkan serangan PSS Semarang itu udah berhasil. Ya, walaupun pelan-pelan PSS Semarang bisa mengembangkan permainan, tetapi kita bicara substansi pendekatan Persib berhasil itu. Nah, kemudian kalau kita bicara Persib Bandung pun ketika bicara fase attacking yang mereka lakukan sudah berhasil, tetapi kualitasnya tadi, tenaganya tadi. Nah, selanjutnya di babak kedua pergantian dilakukan oleh Persib Bandung teman-teman dengan memasukkan misal Beckham Putra, Deddy Kusnandar, kemudian ada Rahmat Irianto, Rian Kurnia dan lain sebagainya teman-teman. Ini tujuannya semakin memperkuat ya, menstabilkan ya permainan Persib Bandung agar tetap konsisten sebelum menghadapi pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya kan perlu nih yang namanya rotasi teman-teman. PSS Semarang pun dengan melakukan pergantian pemain tidak begitu istimewa, bahkan ada pemain yang bernama Fernandinho ya teman-teman mendapatkan kartu merah. Aku rasa itu refleks ya gerakan dari Fernandinho teman-teman, dan posisinya ya karena dia refleks ya terkenalah wajah dari lawan teman-teman. Nah, di situ wasit melihat video assist referee dan langsung memberikan kartu merah. Banyak yang bertanya apakah keputusan wasit itu tepat. Ya, ini pun ya tergantung kembali ya keputusan wasit teman-teman, tetap kita hargai. Tetapi kalau aku bicara itu terlalu ya mungkin sedikit berlebihan teman-teman, karena itu posisinya refleks. Tetapi aku juga bisa memaklumi kenapa akhirnya wasit langsung memberikan kartu merah. Karena apa? Karena area berbahaya, yaitu area mata, dekat banget. Jika hal tersebut melukai, mencederai mata, penglihatan dari lawan, nah itu mungkin ya yang dilihat oleh wasit akhirnya memberikan kartu merah. Nah, mungkin beda cerita jika posisi di area ataupun di anggota tubuh lain gerakan dilakukan oleh pemain PSS Semarang, mungkin tetap aja mendapatkan kartu kuning ya. Terkesan memang sedikit kejam, tegas teman-teman, tetapi ya so far so good lah ya kepemimpinan wasit teman-teman. Dari beberapa pertandingan sudah dimiliki Liga 1 Indonesia. Ya, kita lihat teman-teman bagaimana perkembangan selanjutnya, baik itu Persib Bandung, PSS Semarang. Dan ya PSS Semarang butuh memang yang namanya pemain di sektor tengah, kreativitas tinggi dan nomor punggung 9 striker teman-teman ya, karena bangunan serangannya itu udah khas banget PSS Semarang ini. Tetapi karena tidak memiliki kreativitas di sektor tengah, ketika bangunan serangan itu sudah mantap nih, sudah oke teman-teman, ya sulit untuk dikreasi, sulit untuk dikemas, sulit untuk menciptakan kualitas bentuk serangan yang sangat amat menggigit. Nah, ketika nomor 9 udah nggak ada, ya lengkaplah apa yang dimiliki oleh PSIS Semarang untuk case saat menghadapi Persib Bandung. Mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.